membela marwah Presiden Jokowi, tapi ini adalah marwah siapapun kepala negara. Kami sedang berbicara masa depan, dan Rocky Gerung adalah komprador asing, antek, ya, dan agen proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan, tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan kita lawan. Thank you ya. Jadi sebetulnya laporannya diterima atau? Diterima laporannya, ya. Kita tentu akan memperkuat laporan-laporan itu dengan tambahan-tambahan video-video dan juga berita-berita yang banyak sudah beredar terkait Rocky Gerung yang isinya adalah penyebaran berita bohong, hasut, fitnah, adu domba antar suku dan agama. Ya, banyak kok itu, yang kita perkuat lagi. Dan saya mengatakan kita nih, ini waktunya, ya. Dan Rocky Gerung pasti akan kena batunya. Selama ini dia bisa menghindar, tapi untuk kasus ini dia tidak bisa menghindar. Harus ditangkap. Ya. Jadi hari ini kita akan penjarakan Rocky Gerung. Kalau penjarakan. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung begitu ya. Dan bahkan dilaporkan begitu ya ke Bareskrim begitu. Tapi pada akhirnya apa begitu ya? Begitu para buzzer, cebong, pendukung-pendukung Pak Jokowi, lalu kemudian banyak yang melaporkan Rocky Gerung, tapi tahu-taunya ya Bareskrim tolak laporan relawan soal dugaan ya Rocky Gerung hina Jokowi ya. Kita lihat saja dengan kata-kata bajingan tolol di situ begitu kan ya. Dalam kamus bajingan itu apa sebenarnya sih begitu ya. Jadi kita lihat bahwa ya kritikan Rocky Gerung itu bagaimana ya. Pak Jokowi itu tidak bisa didekati dengan orang ya, tidak bisa disuruh-suruh dengan orang, dengan melalui kecerdasan itu sebagai sopir begitu kan begitu logikanya begitu, sebagai pemimpin negara di situ begitu, memberikan ya kekuatan luar biasa begitu. Coba bayangkan sekarang bagaimana IKN begitu kan ya, katanya sudah ada kesepakatan 175 triliun begitu untuk Cina investasi di situ begitu. Inilah kritikan-kritikan yang kemudian menimbulkan spekulasi ya. Para pendukung-pendukung Pak Jokowi ya, para pemuja Pak Jokowi tidak terima di situ begitu. Dan pada akhirnya ditolak begitu kan. Dan bahkan ya sia-sia dong begitu kan. Ya, inilah kalau orang-orang yang tidak menyikapi bagaimana ya sikap Rocky Gerung ya, yang memberikan narasi-narasi itu. Ya hanya orang-orang cerdas lah yang bisa paham itu begitu ya. Tetapi mana mungkin para buzzer dan cebong yang kemudian ngerti soal itu begitu kan ya, taunya kan polarisasi dan sebagainya begitu. Jadi ini menarik begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Bareskrim Polri tolak laporan relawan soal dugaan penghinaan Presiden Jokowi oleh Rocky Gerung ya. Alasannya belum ada klarifikasinya. Semakin ketar-ketir ya para pendukung-pendukung Pak Jokowi hari ini begitu, dan bahkan alibinya luar biasa begitu. Lo belajar ya yang banyak do ya, ntar lo kena pasal. Lo lihat aja tweetnya, lo cuma lo yang sandingin Jokowi sama kata bajingan. Dalam satu kalimat, padahal Rocky Gerung nggak sebut seperti yang lo tulis ya. Ceplok lain nggak ada yang setolol lo. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Ada yang mengatakan begini. Yang dihina itu artinya itu yang punya legal standing. Kalau pakai pasal penghinaan personal, apakah delik aduan atau apa? Bisa saja begitu kan ya. Memang ada personal yang mau disebut itu, kata Dennis Regar ya. Apa mungkin cuma mau dijadikan tools ya buat ya puasin hawa nafsu ya. Bahkan dalam kutipan-kutipan ini banyak yang melaporkan ke Rocky Gerung begitu, si Benny dan sebagainya begitu kan. Ya, katanya harus mau tempur dan sebagainya, tapi taunya kalau seperti ini kan gimana begitu. Dalam artian bahwa di posisi Pak Rocky Gerung itu bersama masyarakat menggugat Pak Jokowi begitu kan. Dengan masa itulah yang kemudian bisa ya ditangani secara maksimal. Kalau Pak Jokowi cawi-cawinya seperti ini kan gimana begitu ya ini. Oh, menghina simbol negara harus nunggu laporan presiden ya. Ini apa polling nggak berpikir ke depannya. Lantas bagaimana dengan yang lain begitu ini? Ini agak dangkal ya, kalau dibiarkan itu membuat si Gerung akan semakin menjadi. Ini banyak yang kepanasan begitu. Saya baca komentar-komentar netizen begitu ya. Komentar-komentar para cebong di situ begitu. Seru begitu kan ya. Serunya luar biasa begitu nih ya. Kena kritikan Rocky Gerung saja, wah kepanasan sana sini cari
cari penghakiman sana sini, cari pembenaran sana sini begitu. Padahal ya Rocky Gerung hanya mengkritik sedikit aja begitu kan ya. Ini banyak yang kemudian masyarakat setuju dengan pendapat Rocky Gerung begitu kan. Karena sekarang itu pada hakikatnya masyarakat sudah muak dengan kondisi-kondisi sekarang yang mana ya korupsi merajalela dan sebagainya begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Bareskrim tolak laporan relawan soal dugaan Rocky Gerung hina Jokowi. Ini dikutip dari detiknews.com ya, sejumlah relawan Jokowi selesai mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Rocky Gerung yang dianggap menghina Presiden ya Jokowi sejak ya Bara JP Refli Reagen ya, terus kemudian merupakan salah satu relawan Jokowi mengatakan bahwa laporannya ditolak. Jadi sia-sia dong sekarang begitu kan, laporannya ditolak ya, terus kemudian para buzzer dan cebong lalu kemudian ya sedih di situ, cari alibi sana sini begitu ya. Kita telah selesai dari SPKT dan alhamdulillah ya LP laporan kita tidak diterima ya. Reagen mengatakan laporan diarahkan menjadi bentuk aduan masyarakat Dumas. Kita buat dalam bentuk pengaduan. Jadi kawan-kawan, pengaduan kita yang kita masukkan kepada pihak penyidiknya. Bahkan ya sementara itu penasihat hukum Bara JP Ferry Monal mengatakan bukti video ucapan Rocky Gerung yang dianggap menghina telah diserahkan. Bukti video itu ada di kanal YouTube Refli Harun. Bahkan ya Ferry menjelaskan laporan ditolak karena seharusnya ada klarifikasi dari pihak Presiden Jokowi yang merasa dirugikan. Namun dia tak menutup kemungkinan aduan itu akan menjadi laporan. Ngapain Pak Jokowi bisa mengaduan seperti ini begitu kan? Merasa dirugikan dan sebagainya begitu kan? Karena sini sebagai kepala negara, sebagai presiden begitu kan, apa-apa mau dilaporkan, masa rakyatnya mau melapor, masa rakyatnya sendiri mau dilaporkan, kan begitu logikanya begitu. Setiap pemimpin itu ya boleh dikritik begitu kan ya. Kalau memang setiap pemimpin anti kritik gimana begitu kan. Logika sederhana saja ya, itu otoriter dan sangat luar biasa begitu ya. Tetapi bagi kami adalah bahwa persoalan-persoalan seperti ini ngapain harus laporkan sana sini, dikit-dikit lapor begitu kan. Kapasitas seorang Rocky Gerung itu memberikan dampak kepada Pak Jokowi, tamparan keras kepada Pak Jokowi. Di satu sisi untuk berdiskusi Pak Jokowi saja ya tidak bisa ketemu dan sebagainya. Dengan cara-cara inilah yang bisa seharusnya begitu ya. Ya, mewakili dari aspirasi masyarakat bisa saja kan seperti itu logika kita begitu. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang kemudian karena ditolak begitu kan, kecewa, terus tiba-tiba agak gimana begitu para pendukung Pak Jokowi ini begitu kan ya, merasa sedih dan sebagainya ya, merasa gimana upaya begitu ya, sudah upaya cari data sana sini, ditanyakan sana sini, ada pakar hukum sana sini, tapi tahu-taunya ditolak begitu. Dan bahkan saya hanya tertawa saja begitu kan, karena melihat kondisi sekarang ya apa-apa dilaporkan ya, karena memang tidak punya pekerjaannya apa sih sebenarnya begitu kan ya sebenarnya ini kan membentuk bagaimana karakter kita sebenarnya begitu kan, siapa pemimpin yang baik dan siapa yang tidak begitu kan. Kalau hanya kritik lalu kemudian masyarakat sendiri lalu kemudian tidak terima, itu kan bukan ranah mereka begitu ya. Ferry menjelaskan laporan ditolak ya karena seharusnya ada klarifikasi dari pihak Presiden Jokowi yang merasa dirugikan. Namun dia tidak menutup kemungkinan aduannya itu akan menjadi laporan. Karena menurut mereka bahwa membuat laporan itu harus ada klarifikasi dari Bapak Presiden selaku orang yang merasa dirugikan. Dan ini pun kemungkinan akan masih bentuk pengaduan Dumas, tapi akan masih ada kemungkinan besar ditingkatkan menjadi laporan. Bahkan sebelumnya sejumlah relawan Jokowi yang menyambangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Rocky Gerung. Relawan menilai Rocky telah melakukan penghinaan kepada Presiden ya seperti dalam sebuah video viral di beredar ya. Di negara-negara lain kalau memang ya pemimpinnya kurang baik begitu kan, bobrok dan sebagainya begitu, dikritik oleh rakyatnya itu sendiri dan bahkan itu bersatu di situ begitu. Hanya di Indonesia lah rakyat tidak bisa bersatu karena apa? Karena atas rasa kepentingan-kepentingan sendiri di situ begitu kan. Sudah disekat-sekat mana yang didukung si A, si B dan si C sehingga tidak bisa begitu kan ya. Ya inilah kapan mau maju bangsa kita kalau seperti ini terus kan begitu logikanya begitu. Ini adalah pernyataan yang bisa dikategorikan penghinaan terhadap Presiden, ujar Ketua ya Brigade 98 Beni Rahmadani yang merupakan salah satu organisasi relawan Jokowi di Mabes Polri tadi sore.
Beni menilai tidak boleh ada seorang pun yang menghina presiden sebab presiden Indonesia merupakan hasil pemilihan secara demokrasi. Iya, itu sepakat dengan pendapat itu. Tapi di satu sisi apakah tidak bisa dengan dikritik begitu kan? Ya, dengan cara-cara inilah mungkin bisa didengarkan ya. Ya, karena si Beni punya kepentingan besar di situ begitu kan sebagai relawan Jokowi pada waktu itu begitu. Jadi saya rasa persoalan-persoalan ini ngapain begitu kan ya, kalau membangun bangsa kita begitu kan ya, dikritik saja sudah anti seperti ini kan, logikanya gimana begitu kan? Kan aneh begitu. Bahkan ya presiden kita ya hasil dari proses demokrasi yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Presiden kita diakui bahkan disegani. Kalau pernyataannya Beni mengatakan bahwa Jokowi adalah dipilih secara demokratis oleh masyarakat Indonesia, kenapa kebijakan-kebijakan tidak pro terhadap rakyat begitu? Bagaimana tidak melihat kondisi rakyat hari ini begitu kan ya, ketimpangan, kesejahteraan dan sebagainya begitu kan? Karena yang memilih rakyat kok tidak ada timbal balik positifnya kan, begitu logika kita begitu. Selain Rocky Gerung dilaporkan terkait tindakan yang diduga provokasi, Rocky menurutnya dia telah memprovokasi masyarakat untuk melakukan aksi seperti tahun 1998. Bahkan adapun ucapan Rocky tersebut telah viral di media sosial. Dalam video itu terlihat Rocky yang tengah mengisi sebuah acara. Pada video tersebut Rocky melemparkan kritik pada Jokowi. Rocky menyinggung kunjungan Jokowi ke Cina yang membahas soal IKN Nusantara. Setelah itu Rocky pun melontarkan kalimat yang kemudian menjadi dasar laporan relawan Jokowi ke polisi. Apa-apa dilaporkan begitu ya. Kampungan banget. Kan begitu logika kita begitu ya. Ya inilah kesimpulan saya bahwa apa yang dilakukan Rocky Gerung semangat ya, kita lebih optimis lagi ya, lebih keras lagi begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.